sangat berbahagia ini di Hotel 88 Aceh. Salawat dan salam mari sama-sama kita hantarkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Atas jasa beliaulah hari ini kita merasakan peradaban yang begitu mulia. Yang saya hormati Bang Azhar selaku moderator. Yang pertama, saya kemarin tiba-tiba dihubungi oleh Pak Saleh untuk menyampaikan, tapi lebih tepatnya mungkin sharing lebih berbagi tentang pers dan undang-undang ITE. Jadi kalau permintaan Pak Saleh yang mungkin saya nolak seniornya senior jauh kalau di dunia perusahaan pers. Jadi karena beliau sampaikan, saya ngeliat jadwal langsung oke bang. Nah rupanya waktu bersamaan juga ternyata ada kegiatan lain. Jadi karena sudah oke sama senior yang mau lalu harus dilaksanakan. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kami diminta untuk sharing tentang pers, sosial media, dan paradigma kita dalam menilai undang-undang informasi transaksi elektronik. Yang kita pahami bahwa undang-undang ini menjadi maaf baru ya, dalam tanda kutip. Jadi semakin hari semakin mengkhawatirkan. Tapi mohon izin saya mungkin agak berdiri boleh, karena kebiasaan di kampus jadi kebiasaan berdiri. Bapak dan Ibu, kalau kita mau mereview sedikit bahwa isu yang kita bahas ini tentang hukum, tentunya dulu negara hukum itu hanya sebatas sebagai penjaga malam. Jadi sebelum kita merasakan negara hukum yang semodern hari ini, kita lihat ada produk undang-undang, produk regulasi, dan sebagainya. Dulu pertama sekali negara hukum itu tercipta, dia hanya sebagai penjaga malam. Jadi yang diurusi oleh negara itu adalah perihal keamanannya saja, tentang ketertiban, tentang keselamatan rakyat, dan sesuatu yang sifatnya itu hanya semata-mata menjaga kelangsungan hidup rakyat atau masyarakat. Namun kemudian terjadi perubahan yang begitu luar biasa. Sampai hari ini kita merasakan bagaimana ciri daripada sebuah negara hukum. Ternyata negara itu tidak hanya untuk menjaga malam saja, akan tetapi dia punya kewajiban lain untuk menjaga kesejahteraan, menjaga kesehatan, dan menjaga hal-hal yang lain. Nah, termasuk yang akan kita bahas ini, bagaimana kehadiran negara dalam menjaga kita selaku rakyat atau warga itu dalam isu-isu transaksi informasi elektronik. Nah, kemudian negara juga akhirnya semakin berkembang, tidak hanya menjadi negara hukum yang sifatnya konstitusional, tetapi juga negara ini pada akhirnya bergeser menjadi welfare state. Jadi negara itu harus menghadirkan kesejahteraan. Jadi tidak hanya setiap regulasi yang dibuat oleh negara itu dapat katakanlah membuat nyaman atau menjaga keamanan rakyat, akan tetapi apa yang dilakukan oleh negara itu menghasilkan kesejahteraan atau yang dinamakan sekarang itu welfare state. Nah, kemudian negara hukum itu semakin modern. Kita lihat hari ini kita merasakan atmosfer demokrasi. Salah satu kenikmatan dari semakin matangnya demokrasi adalah kehadiran pers yang merdeka dan independen. Nah, pada masa lalu juga, ya masa lalunya nggak terlalu lama sekali, tapi sudah dapat dikatakan bahwa itu menjadi cikal bakal negara demokrasi modern. Mungkin kita sama-sama pernah mendengar nama Secondaire Montesquieu, atau kita sering memanggilnya Montesquieu.
Orang tidak banyak tahu bahwa dia ini, kita sama-sama tahu dari SMA udah belajar tentang trias politika, pembagian kekuasaan, ada kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Memang si Montesquieu ini sebenarnya dia terpengaruh melalui pikiran John Locke. Jadi John Locke juga sudah lebih dari awal dia menemukan teori pembagian kekuasaan yang kita kenal hari ini trias politika. Cuma pembagiannya kalau Montesquieu itu eksekutif, legislatif, yudikatif, kita kenal. Kalau John Locke itu dia eksekutif, legislatif, dan federatif. Dan kemudian semakin berkembangnya negara hukum itu, cocoknya semakin barangkali. Nah, kita lihat dalam kaitannya demokrasi. Kalau kita sudah sering mendengar trias politika itu, ini dalam kaitannya dengan jurnalistik. Ada sistem yang dinamakan dengan quadra politika. Jadi quadra politika itu kalau trias politika dibagi tiga cabang kekuasaan. Kalau quadra politika itu 4 cabang kekuasaan. Jadi ada 4 cabang kekuasaan. Nah, apa satu lagi? Prof. Jim lihat sedikit itu membagi ke dalam mikro dan makro. Kalau mikro itu ada komisi pemilihan. Jadi dia yang lembaga yang melaksanakan pemilu. Misalnya dia melaksanakan pilpres, dia melaksanakan pemilu legislatif, dia melaksanakan pilkada. Jadi itu dalam artian yang mikro. Nah, dalam artian yang makro apa? Itulah kekuasaan media massa. Jadi kekuasaan pers itu dia tumbuh menjadi demokrasi atau pilar demokrasi yang keempat. Itu sebabnya kenapa pers itu disebut pilar demokrasi yang keempat. Karena dia bagian daripada cabang kekuasaan yang pada akhirnya dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan. Jadi misalkan kalau kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu berjalan secara check and balances, artinya masing-masing cabang kekuasaan itu saling mengimbangi. Jadi si eksekutif juga jaga si legislatif juga menjaga eksekutif dan seterusnya, saling menjaga. Itulah menjaga keseimbangan. Walaupun kadang-kala kita melihat pembagian kekuasaan ini seperti seolah-olah ada sesuatu yang sifatnya politis itu terlalu mencampuri cabang kekuasaan yang lain. Saya ilustrasikan sederhananya seperti ini. Misalkan rekrutmen, apa saja komisi, katakanlah komisi pemilihan, komisi independen Aceh, kalau di Aceh, KPU, KIP. Nah, ada fit and proper test di DPR. Orang kan bilang, ini mau gimana? Ada lembaga pemilihan yang fair, tapi fit and proper testnya di DPR, lembaga legislatif. Atau ada rekrutmen komisi informasi Aceh, kita ilustrasikan di Aceh saja. Atau rekomendasi menjadi Kapolda Aceh, atau rekomendasi menjadi Kajati Aceh. Kita berpikir, ya mungkin kita di Aceh itu menjadi sesuatu yang tidak dimiliki oleh daerah lain, jadi menjadi aset. Selain menjadi sejarah, menjadi laboratorium ketatanegaraan, tapi selain itu secara teori, disitulah letak check and balances. Jadi antara lembaga negara itu saling menjaga dan saling mengimbangi dan saling mengontrol. Nah, dalam paradigma undang-undang informasi dan transaksi elektronik ini masing-masing terbagi. Kalau saya mungkin membaginya ke dalam 2 kutub ya, atau 2 mazhab. Ada yang setuju menganggap bahwa hak orang itu harus dilindungi. Ada juga yang tidak setuju, dalam tanda kutip tidak setujunya, pasalnya dianggap pasal karet. Mungkin kita dalam pertemuan malam ini kita membahas tentang pasal 27 ayat 3 saja dan kaitannya dengan KUHP nanti. Ada 30, 311, 315. Mungkin kita agak sedikit lebih minimalis lah yang kita bahas ini, karena khawatir nanti juga Bapak dan Ibu bosan, saya juga kehabisan bahan untuk menyampaikan. Nah, dalam kaitannya undang-undang ITE ini, kenapa penting negara itu membuat undang-undang ITE ini?
pertama, kalau kita lihat sejarah dari pembentukan undang-undang ITE ini, undang-undang ITE ini bukan yang sifatnya itu untuk mengurusi